Ya, pemirsa OTT, hari ini saya akan menanggapi eh, komentar-komentar dari teman-teman yang mengomentari terkait video diskusi saya dengan Mas Piyu Padi, di mana saat itu kita membicarakan mengenai polemik royalti, eh, di mana kafe-kafe, resto itu sudah menyatakan tidak akan memasang atau memutar lagu Indonesia. Ya dari diskusi itu banyak ya komentar dari netizen di channel kita. Ini terakhir saya lihat ada 291. Mungkin ada beberapa yang akan saya tanggapi ya dari komentar-komentar itu, dan sebelumnya juga saya juga sudah mengomentari ketika saya berdiskusi dengan pakar politik ya atau Ray Rangkuti, di mana saya juga menjawab dan menanggapi dari komentar-komentar teman-teman netizen. Saat syuting ini eh, sudah ada ya pemberitaan terbaru ya, di mana Mi Gacoan ya yang menjadi sumber dari perdebatan dan gerakan untuk berhenti memutar lagu Indonesia itu ternyata sudah membayar royalti sebesar 2,2 miliar kalau tidak salah. Dan ini bisa dibilang bukan hal positif, malah ini menjadi tambahan amunisi bagi resto, kafe, dan tempat-tempat lain untuk tidak berani memasang lagu Indonesia karena mereka menganggap ini sudah real, sudah ada korbannya gitu. Ya, kita nggak membicarakan mengenai undang-undangnya dan yang lain, tapi kita membicarakan dari psikologis masyarakat maupun para pengusaha, di mana mereka sudah melihat sudah ada korbannya. Yang tadinya baru tersangka sekarang memang sudah ada eksekusi, sudah ada pembayaran dari Migacoan. Dan ketika saya sedang syuting ini, saya mendapatkan informasi lagi terbaru, di mana Ahmad Dhani akhirnya memberikan statement lagu-lagu Dewa 19 itu gratis ya diputar di resto dan kafe. Saya nggak ngerti nih jalan pikirannya Ahmad Dhani ya. Beliau ada di aksi yang selama ini bisa dibilang ya salah satu orang penyumbang terbesar dari keriuhan soal royalti ini, di mana tadinya beliau ya seolah-olah ya, harus membayar royalti, tiba-tiba sekarang dia menggratiskan. Dan ini tentu pukulan telak juga bagi Mas Piyu dan kawan-kawan di aksi ya. Kok tiba-tiba arahnya langsung berputar ya 360 derajat. Jadi kita lihatlah ke depan ya bagaimana perkembangannya, kenapa Ahmad Dhani tiba-tiba berbelok ya atau membelot dari perjuangan aksi, dan kita lihat ke depan bagaimana efek gerakan ini ketika Migacuan akhirnya harus membayar denda sebesar 2,2 miliar ya. Kalau nggak salah, koreksi saya kalau saya salah ya. Nah, dari perbincangan saya dengan Mas Piyu ya di video kedua itu, saya coba akan membaca ya komentar-komentar dari teman-teman dan sebisa mungkin untuk menanggapi. Ya, ini bagian dari tanggung jawab kami ketika kami sudah memberikan informasi. Kami tentu ingin ada interaksi dengan teman-teman ya penonton, sehingga ada tanggung jawab kami lah untuk memberikan tambahan informasi. Jadi para penonton next untuk video-video kami selanjutnya silakan untuk memberikan komentar, silakan untuk menanggapi, dan kami akan mencoba untuk menanggapi. Ini bagian dari tanggung jawab kami karena kami telah memberikan informasi sebelumnya.
Untuk pertanyaan dan tanggapan pertama saya mau lihat ada ini dari Kurniawan Saputrawawan ya. Jadi Mas Kurniawan ini bilang ya, tujuan utama pengusaha resto dan kafe itu baik mempromosikan lagu Indonesia jadi tren sampai sekarang. Harus diberi apresiasi buat pengusaha, bukan disuruh bayar royalti. Kalau royalti hak cipta lagu kan sudah dibayar oleh sponsor konser dan lain-lain. Ya, jadi Mas Kurniawan ya, saya memang melihat antara musisi ya dengan resto dan kafe itu sebenarnya satu kesatuan yang saling melengkapi seharusnya ya. Karena kalau kita bicara bagaimana seorang musisi ya, kita bicara musisi-musisi yang belum punya nama, yang sekarang sudah punya nama itu awalnya juga bergerilya ya, mereka datang ke toko-toko gitu kan untuk meminta lagunya dipasang agar supaya pengunjung toko bisa mendengar lagu mereka. Lalu di kafe dan resto mereka tidak minta bayaran, mereka kalau bisa main-main ya, bisa perform, bisa memasangkan lagu mereka agar supaya pengunjung restoran maupun kafe bisa mengenal lagu mereka. Jadi memang kalau apa yang disampaikan Mas Kurniawan ini benar. Jadi sebenarnya ada juga ya jasa dari resto, kafe, toko ya untuk apa namanya membesarkan nama para musisi yang sekarang warawiri di belantika musik Indonesia. Bahkan termasuk ya kalau kita mau jujur-jujuran ya, itu zaman waktu ya berapa tahun lalu lah ya. Mungkin sampai sekarang masih ada di daerah ya para musisi itu. Kalau di daerah itu ada angkot ya, angkot-angkot itu pasti apa dalam setiap perjalanan itu selalu memasang musik gitu. Dan itu banyak para musisi ya yang belum terkenal itu minta tolong Pak supir angkot untuk masang lagu mereka biar didengar oleh penumpang angkot gitu. Bahkan kalau mau tambah jujur lagi, dulu itu banyak orang yang membiarkan bahkan meminta kaset atau CD atau DVD bajakan itu untuk menjual lagu-lagu mereka. Jadi biar dibajak supaya bisa didengar oleh masyarakat luas. Jadi inilah ya kalau kita mau jujur-jujuran, kalau melihat bahwa resto, kafe, angkot, toko bahkan tempat DVD dan CD bajakan itu punya jasa buat para musisi. Tapi kalau kita bicara royalti ya tentu kan ada undang-undangnya ya, ada undang-undangnya tahun 2014 itu undang-undang mengenai hak cipta ya. Di mana tentu kalau kita berkaca di undang-undang ya memang ada yang namanya royalti yang harus dibayarkan baik oleh pengusaha kafe, pengusaha resto, toko dan lain-lain. Yang memang sebenarnya akan sangat memberatkan bagi para pengusaha kalau akhirnya misalnya LMK itu datang dan menagih dengan angka yang mungkin bisa memberatkan, ya, memberatkan si siapa, si pengusaha. Karena kita bicara pengusaha resto dan kafe itu nggak bicara yang besar-besar. Karena banyak resto, kafe yang memang kecil-kecil, ya. Jadi kalau bisa dibilang ya masih tahap UMKM lah gitu. Dan tentu kalau melihat bayaran yang harus mereka bayarkan itu tentu besar, apalagi dengan kasus migacoan sampai 2,2 miliar itu tentu sangat memberatkan ya bagi para pengusaha resto dan kafe, apalagi pengusaha resto dan kafe yang belum besar gitu.
Makanya dalam pembicaraan saya dengan Mas Piu itu, saya juga menyampaikan harusnya, pencipta lagu itu jangan akhirnya menyerang penyanyi, karena harusnya satu kesatuan. Mereka duduk bersama, meminta kepada pemerintah agar supaya mulai mengatur sistem ya, sistem yang ada di LMK saat ini. Di mana sistem pengumpulan, royalti LMK itu belum bisa dibilang eh, adil ya, karena cara pengumpulannya dan cara hitungnya juga masih sangat manual. Jadi coba musisi ya, baik pencipta lagu dan penyanyi itu duduk bersama, eh, datang ke pemerintah dan DPR untuk memberikan solusi. Kalau undang-undangnya tidak diubah, paling tidak peraturannya diubah, teknisnya diubah, bagaimana memanfaatkan teknologi sehingga pengumpulan royalti ini selain tidak memberatkan pengusaha ya, juga sangat adil bagi si pencipta lagu maupun penyanyi. Karena bagaimanapun royalti itu bukan hanya hak pencipta, tapi ada hak penyanyi juga dan hak orang-orang yang ada di dalam pembuatan lagu tersebut gitu. Jadi banyak yang salah berpikir seolah-olah kalau bicara hak cipta hanya bicara penyanyi, karena di dalam undang-undang hak cipta itu bukan hanya pencipta lagu yang yang diatur, tapi juga penyanyi ya, penyanyi atau pihak terkait. Jadi itu ya Mas Kurniawan, jadi setuju bahwa resto dan kafe itu memang resto dan para musisi itu adalah satu kesatuan yang harus saling sinergi seharusnya, bukan menjadi lawan gitu. Dan ini yang harus yang harus disadari juga oleh para pencipta lagu, jangan sampai nanti akhirnya keegoisan mereka itu membuat dunia musik Indonesia akhirnya lesu ya, karena orang takut untuk menyanyikan, memasang, memutar dan memperkenalkan lagu Indonesia di masyarakat. Itu ya Mas Kurniawan. Ini ada lagi dari Esi, kata motivasi ya. Jadi beliau mengatakan begini, ini masalah sistem saja yang belum terbentuk. Ada platform, saya kerjasama band indie, laporan penjualan sampai pemutaran detik ada. Uang diberikan kepada pencipta, bisa langsung ambil sendiri setiap saat. Ujungnya jualan lagu digital, gampang narik duitnya. Ujungnya urusan duit yang nggak transparan. Jadi ini ya, tapi kalau gambarnya sih si bapak-bapak ini. Jadi Mas Esi ya, saya mengatakan Mas Esi lah. Jadi Mas Esi, sebelum saya berdiskusi dengan Mas Piu direkam, itu saya sempat mengatakan ke Mas Piu, ya saya bilang, Mas, seharusnya kan yang diubah itu bagaimana sistem pengumpulan royaltinya, ya. Kenapa nggak manfaatkan teknologi saat ini? Jadi Mas Piu bilang, ya seperti apa baiknya gitu kan. Jadi saya bilang, sebenarnya usulan ini sudah pernah saya sampaikan jauh-jauh hari ya, sebelum ada kasus antara Once dan Ahmad Dhani. Jadi itu masih kasusnya antara Anji sama Marcel ya. Jadi saya bilang sebenarnya kita manfaatkan teknologi itu mudah ya. Selain ada dua, kita manfaatkan teknologi itu ada dua keuntungannya. Pertama, keadilan ya, di mana ada transparansi dan baik pencipta lagu, penyanyi dan komponen yang bekerja untuk memproses lagu itu mendapatkan haknya detik itu juga. Jadi nggak harus tunggu setahun. Jadi detik itu ketika lagu itu dipergunakan, detik itu juga mereka mendapatkan haknya. Itu kalau kita menggunakan teknologi, saya bilang ke Mas Piu, ya. Dan kedua, ya, itu bagi pengusaha tidak memberatkan,
Karena mereka merasa ini sesuatu karena digital ini sesuatu yang adil bagi mereka dan tidak memberatkan. Jadi teknisnya begini, saya sampaikan ke Mas Piu. Jadi Mas Piu, kenapa nggak kalian berkumpul penyanyi, pencipta, ya, pemerintah LMK itu kumpul bikin aplikasi, saya bilang, aplikasi digital yang sebenarnya aplikasi itu sudah kita pergunakan sehari-hari, ya. Misalnya saya bilang teknisnya begini. Misalnya untuk konser saya bilang, ya, konser-konser gitu kan. Nggak mungkin kan setiap mau perform, konser itu bukan hanya panggung besar, itu perform itu kan di kafe, di resto, itu orang menyanyikan lagu-lagu Indonesia itu nggak harus kan apa-apa harus izin ke pencipta lagunya. Masa ketika di kafe mau nyanyi sebuah lagu tiba-tiba harus telepon, misalnya mau nyanyi lagu Padi harus telepon izin ke Mas Piyu, kan nggak mungkin, saya bilang begitu. Jadi apa solusinya? Saya bilang buat aplikasi seperti aplikasi GoFood, ya. Artinya kan aplikasi GoFood kan kita pakai sehari-hari. Kita mau belanja apapun, mau pesan makanan apapun. Nah, kalau GoFood itu memesan makanan, ini aplikasi kita buat untuk memesan lagu. Ya, misalnya nih di sebuah kafe ada band kafe. Band kafe itu pasti sudah punya list kan lagu apa yang akan dia nyanyikan. Nah, sebelum dia tampil itu pemilik kafe tinggal memesan di aplikasi itu. Memesan aplikasi itu misalnya lagunya lagu A, B, C, D, langsung dia pesan, langsung terbayarkan, dan otomatis si pencipta, penyanyi, dan komponen yang membuat lagu itu langsung mendapatkan haknya saat itu juga. Jadi nggak perlu izin, ya. Saya bilang itu yang pertama, saya bilang. Dan yang kedua, misalnya kita mau masang lagu di restoran, ya, kan biasa masang lagu di restoran. Maka pemerintah, ya, bersama-sama dengan para musisi ini, ya, membuat aplikasi yang seperti aplikasi Spotify. Jadi dia hanya menggunakan aplikasi itu, dia kayak bayar bulanan, dan dia bisa bebas memasang lagu Indonesia maupun lagu barat di tokonya atau di kafenya atau di restonya. Jadi pengusaha nggak berat ketika dia memasang lagu tersebut, dia sudah langganan dan otomatis dia sudah membayar royalti. Nah, itu untuk pemasangan lagu yang tidak perform gitu. Dan yang ketiga, di karaoke saya bilang. Kita setiap hari pasti membuka channel YouTube, ya. Maka bikin aplikasi seperti channel YouTube, ya, yang dipasang di setiap tempat-tempat karaoke, diwajibkan tempat karaoke menggunakan aplikasi tersebut. Nah, kalau aplikasi tersebut sudah dipasang di setiap karaoke, diwajibkan, maka nggak akan ada masalah lagi, ya. Ketika dipasang lagu tersebut, otomatis ya haknya si pencipta, penyanyi langsung didapatkan, dan si pengusaha karaoke sudah tidak perlu memikirkan royalti karena dia sudah menggunakan aplikasi tersebut dan sudah berlangganan aplikasi tersebut. Ini kan sebenarnya sangat simpel, ya, saya bilang. Tidak perlu harus manual di mana LMK harus mendatangi kafe, dia harus kolek, ya. Terus nanti belum LMK yang lain datang. Ini kan tentu memberatkan pengusaha gitu. Pengusaha akhirnya didatangi oleh LMK. Dan kalau seperti yang saya sampaikan tadi nggak perlu lagi. Dia cukup berlangganan, ya, selesai gitu. Dia cukup berlangganan aplikasi, semuanya sudah selesai. Tentu pengusaha bukan dia tidak mau membayar, ya. Tapi dengan sistem yang sekarang yang ribet ini, yang masih manual, tentu sangat menyulitkan para pengusaha, apalagi angkanya mungkin ya berbeda-beda nanti. LMK ini, LMK itu. Nah, ini yang saya sampaikan ke Mas Piu gitu kan. Dan ini juga sudah saya sampaikan ke beberapa pihak
pejabat di negara sini. Sudah saya sampaikan ke beberapa pihak ya, para petinggi di negara ini agar supaya bisa menjadikan collecting itu tidak lagi manual tapi sudah digital. Ini salah satu solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan royalti ini. Jadi begitu ya, Mas Esi. Ini ada lagi dari Semangat Pagi 2597. Ya, saya nggak tahu ini perempuan apa laki-laki, tapi gambarnya sih perempuan lah ya. Dia mengatakan penyanyi bukan takut nyanyi lagu Indonesia, tapi pelit. Jadi begini, sekali lagi ya, sesuai dengan hasil diskusi saya dengan Mas Piu, itu sudah terlihat lah ya bahwa arahnya Mas Piu pun kelihatannya menyadari bahwa arahnya itu bukan penyanyi yang harus disalahkan ya. Karena kan penyanyi itu apalagi penyanyi original ya. Hubungan penyanyi original itu kan ketika dia menyanyikan sebuah lagu yang belum dikenal ya, maka dia punya jasa ya, kalau kita mau kasar-kasaran ya, dia punya jasa memperkenalkan lagu itu dengan lantunan suaranya, dan itu sesuatu yang tidak semua orang bisa ya. Karena sebuah lagu itu, sebagus apapun lagu itu, kalau dilantunkan dengan cara yang salah ya tentu menjadi tidak enak. Jadi seninya dan perannya si penyanyi ada di situ ya, apalagi penyanyi originalnya. Nah, penyanyi original ini ya tentu ketika memperkenalkan itu ya, memperkenalkan lagunya, dia harus terbang ke sana ke sini, harus promo ke sana ke sini ya, harus tampil sana sini agar supaya lagu ini ya bisa dikenal. Lagu ini bisa dikenal oleh masyarakat, dan tentu ya si pencipta lagu otomatis mendapatkan manfaat ekonomi dari keterkenalan lagunya ini gitu kan. Jadi kalau lagu itu ada di YouTube misalnya dan ramai ditonton, ya si pencipta lagu mendapatkan ya keuntungan ekonomi dari lagu tersebut. Si pencipta lagu juga di Spotify mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, apakah si pencipta lagu ikut ya? Kalau kita mau bicara soal adil nggak adil nih, ya. Ketika si penyanyi sibuk ya memperkenalkan lagunya, harus tampil di mana-mana, kan si pencipta lagu kan nggak ikutan, ya. Si penyanyi sibuk membuat koreografi lah, ya, sibuk membuat video klip, ya, harus membayar tim, harus membayar manajer, harus membayar tetek bengek. Apakah ya si pencipta lagu ikutan membiayai nggak? Misalnya nih, si penyanyi harus berangkat ya ke radio-radio gitu kan. Apakah si pencipta lagu yang membiayai? Enggak juga. Ketika harus membayar manajer, apakah pencipta lagu ikutan bayar manajer? Apakah membayar koreografi pencipta lagu ikutan? Enggak, ya. Jadi masing-masing itu punya peran. Bagaimana si pencipta lagu, ya apalagi kita tahu ya ada pencipta lagu yang belum terkenal, dia sangat berharap lagunya dinyanyikan oleh penyanyi yang sudah punya nama. Bahkan bisa dibilang ya minta tolong agar supaya lagunya bisa dibawakan oleh si penyanyi. Nah, ada nggak keuntungan ekonomi bagi si pencipta lagu? Ya ada. Selain namanya dikenal dan otomatis dia ketika sudah masuk ke lingkungan itu, dia tentu akan mendapatkan order ya, menciptakan lagu dari penyanyi-penyanyi yang lain. Jadi kalau kita mau bicara soal adil nggak adil, ya memang ini sebenarnya sudah sesuai dengan peran masing-masing. Si pencipta lagu tidak mungkin ya ikut membiayai paling nggak setengah pengeluaran si penyanyi gitu.
Jadi sebenarnya harus menghormati peran masing-masing. Nah, di Indonesia ini sudah ada yang namanya sesuai dengan undang-undang, ya, sudah ada pihak ya, yang mengumpulkan royalti, namanya LMK. Nah, LMK ini ya sudah diberikan kewenangan oleh undang-undang, ya dia yang harus mengumpulkan, bukannya si penyanyi. Makanya saya mengatakan ke Mas Pius, salah alamat kalau kalian menyalahkan penyanyi. Kecuali ya penyanyi itu diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengumpulkan royalti, baru boleh si pencipta lagu menyalahkan penyanyi. Kan nggak adil ya, ketika si penyanyi dituntut untuk untuk mengumpulkan royalti atau membayar royalti ke pencipta lagu, padahal itu bukan tugasnya si penyanyi, ya. Dan ya DPR sebagai pembuat undang-undang dan pemerintah sudah menyatakan bahwa penyanyi itu ya memang bukan penyanyi yang membayar, ya, tapi IO-nya. Jadi misalnya kalau penyanyi tampil di sebuah acara, maka yang membayar ya IO-nya. Dan sangat berbahaya kalau sampai ya pemikiran ini diterapkan di penyanyi kafe. Ya. Makanya ketika Mas Piyu kemarin bicara bahwa perjuangan aksi itu yang diketuai oleh Mas Piyu itu hanya memperjuangkan soal perform, ya, soal live perform. Di mana ketika live perform itu Mas Piyu dan kawan-kawan, karena kalau itu dilakukan maka sistem ya di negara ini ya agak timpang. Bagaimana ceritanya? Ini saya langsung teknisnya. Bagaimana ceritanya? Misal di kafe nih, ada penonton minta bisa nggak bawain lagunya Padi gitu misalnya. Lalu si penyanyi bilang sebentar, saya telepon Mas Piyu dulu. Kalau diizinin, ya saya nyanyiin. Kalau enggak kita nggak nyanyiin ya. Nah kan nggak sampai ke situ akhirnya kan cara berpikirnya teman-teman aksi. Nah jadi sesuai dengan pertanyaan, bukan pelit ya, penyanyi itu bukan pelit, tapi memang bukan partnya dia untuk membayar itu, tapi ada partnya IO yang membayar itu atau penyelenggara. Makanya kalau ada penyanyi konser, CEO-nya yang harus membayar royalti ke LMK. Kalau di perform di kafe dan segala macam, kafe, resto, itu yang bayar adalah pemilik kafe atau resto membayar royalti ke LMK, bukan penyanyinya. Ya, jadi gitu ya, Mbak atau Mas Semangat Pagi 2597 gitu. Ini ada lagi dari apa nih? Evil Trops ya. Ini Evil Trops bilang begini, ini agak panjang nih ya. Saya bacakan ya. Semoga Mas Teddy baca ini. Di acara koploan yang bawain lagu Pak Didi Kempot, itu hampir pasti dibawain Mas. Coba lihat keluarganya sekarang. Coba lihat di akhir hidupnya Pak Didi Kempot. Saking terbatasnya keuangan, sampai harus ke rumah sakit yang apa adanya. Akhirnya nggak ketolong. Ada lagi band baru yang nyomot lagunya Kus Plus. Mereka tur kemana-mana. Terus gimana nasib orang-orang Kus Plusnya sendiri? Seperti apa hidupnya? Yang bawain lagunya Krisya. Wah, banyak banget itu Mas sampai hari ini di kafe-kafe yang tema 90 di Jogja. Rutin tiap minggu. Jadi jangan bilang pencipta lagu yang lama-lama itu nggak laku. Justru laku keras. Ya, Evil Trops ya. Jadi begini nih. Saya masih nyambung dengan apa yang saya diskusikan dengan Mas Piyu Padi ya. Jadi ini sebenarnya bukan royaltinya dihapus, bukan. Ya. Royalti ya tetap harus ada karena itu adalah perintah undang-undang. Ya. Perintah undang-undang bahwa
lagu itu dipasang atau dinyanyikan di sebuah tempat yang memiliki ya efek ekonomi ya. Kan kalau di kafe kan ada keuntungannya, di resto ada keuntungannya. Itu ya memang harus bayar royalti. Jadi kita clearkan dulu bahwa eh, lagu yang dipasang di tempat yang memiliki nilai ekonomi atau mempunyai manfaat ekonomi ya memang harus bayar royalti. Jadi jangan sampai salah tangkap, salah berpikir bahwa itu gratis. Nah, sebenarnya ini yang menjadi keheranan kita ya ketika Ahmad Dhani mengatakan bahwa gratis. Ya. Ya ini kan mengganggu karena begini. Kalau ketika Ahmad Dhani mengatakan gratis, loh, memangnya lagu itu, royalti itu hanya untuk pencipta lagu? Enggak juga. Ada penyanyi yang harus dapatkan royalti, ada personil band yang lain, ada tim yang yang memproses lagu itu, ada produser dan segala macam. Jadi jangan sampai salah kaprah bahwa royalti itu hanya untuk pencipta lagu. Makanya ya agak mengherankan ketika Ahmad Dhani ya berpikir seolah-olah royalti itu hanya hak si pencipta lagu. Ya, dia harus baca undang-undang lagi nih agar supaya dia mengerti makna dari royalti tersebut. Nah kalau kayak Pak D almarhum Didi Kempot, almarhum Chrisye, kan lagu-lagunya itu kan dibawakan di kafe-kafe kebanyakan. Makanya kemarin saya bilang ke Mas Piu, kalau kalian ngomongnya akan membantu ya pencipta-pencipta lagu yang lama, yang dulu, itu nggak nyambung kalau kalian hanya memperjuangkan untuk konser ya, konser-konser gede. Kenapa? Karena kalau di konser-konser besar itu, ya, yang laku kan sekarang masih Padi, Dewa dan segala macam. Itu ketika dibawakan, mereka kan tidak membawakan lagu-lagunya Pak Didi Kempot. Ya. Padi kan nggak membawakan lagu-lagu Didi Kempot, tidak membawakan lagu-lagu almarhum Chrisye. Jadi sangat membingungkan ketika mereka menjual bahwa perjuangan mereka untuk teman-teman pencipta lagu zaman dahulu, tapi yang mereka perjuangkan berbeda. Itu menjadi kebingungan sebenarnya. Nah, tiga. Nah, seperti almarhum Didi Kempot, terus bagaimana Kus Plus dan yang lain-lain. Ini yang saya katakan bahwa bukannya pemilik kafe nggak mau bayar, bukannya pemilik resto nggak mau bayar, tapi mekanismenya sekarang ini yang manual itu yang membuat akhirnya proses pembayaran royalti ya memang mandek gitu ya. Karena ya kalau sebagai pengusaha itu sebenarnya begini nih ya, Eviltrops mereka itu punya kalkulasi pengeluaran ya. Jadi kalau ada pengeluaran yang mendadak yang tidak terukur itu tentu sangat memberatkan apalagi bagi UMKM ya atau kafe-kafe atau resto-resto kecil itu sangat memberatkan bagi mereka. Makanya ini yang saya sampaikan harus sistemnya harus dibenahi ulang, teknisnya harus dibenahi, cara pengumpulan royaltinya harus dibenahi, ya, di mana hentikan lagi proses pengumpulan secara manual, tapi sudah harus secara menggunakan teknologi. Kalau akhirnya ya kita langsung bicara teknis nih di sebuah kafe ada band kafe membawakan 5 lagu Mas Didi Kempot, almarhum Mas Didi Kempot, membawakan 5 lagu almarhum Chrisye, membawakan 5 lagu Kus Plus. Kalau pakai sistem manual, dapat dipastikan mereka tidak akan dapat atau dapatnya sangat sedikit, nggak adil. Tapi kalau menggunakan teknologi, ya menggunakan teknologi ketika
band Cafe membawakan 5 lagu almarhum Didi Kempot, detik itu juga ya akan terbayarkan langsung ke rekening Mas Didi Kempot. Nggak perlu pakai LMK-LMK-an, ya. Nggak perlu datang orang LMK lagi. Ya. Membawakan, jadi di sebuah kafe itu band kafe membawakan 5 lagu Kus Plus. Ketika 5 lagu Kus Plus dibawakan, secara otomatis menggunakan aplikasi teknologi saat itu detik itu juga masuk langsung ke rekeningnya Kus Plus. Begitupun membawakan lagu Chrisye, saat itu juga langsung masuk ke rekening Mas Chrisye gitu, almarhum Mas Chrisye. Jadi jangan sampai ya cara berpikirnya salah, seolah-olah seolah-olah kafe itu tidak membayar royalti, seolah-olah cara resto-resto dan toko-toko maupun UMKM sengaja tidak mau membayar royalti. Tidak. Tapi ketika mereka bayar royalti, ya sudah dikumpulkan royalti manual, cara pembagiannya ya tentu tidak tidak adil, yang menyebabkan keluarga almarhum Didi Kempot, keluarga almarhum Chrisye dan Kus Plus itu akhirnya tidak mendapatkan hak yang semestinya. Makanya kalau nonton video saya bilang Piu Padi itu cuma mendapatkan royalti 120.000 setahun. Nah itu kan nggak masuk akal. Kenapa saya bilang nggak masuk akal? Ya karena kita kalau datang ke kafe manapun, lagu Padi pasti dinyanyikan, ya, pasti dibawakan. Tapi kenapa cuma dapat 120.000? Ya karena itu cara pengumpulan manual yang tidak bisa terdata dengan baik. Bulan ini berapa banyak lagu Padi dibawakan, bulan ini berapa banyak lagu Kus Plus dibawakan, bulan ini berapa banyak lagu Chrisye dibawakan. Ya sehingga ya seperti yang terjadi sekarang ini, Mas Piu ya sebagai pencipta lagu hanya dapat 120.000. Jadi begitu ya, Evil Trops. Jadi bukan mereka para pengusaha yang tidak mau membayar, tapi pengusaha ingin cara bayarnya yang jelas dan tidak meribetkan atau membebankan mereka. Termasuk UMKM, kafe-kafe kecil, jangan juga disamakan cara bayarnya dengan yang besar gitu. Nah ini teknis inilah yang harus diperbaiki. Begitu ya, Evil Trops. Oke, ini ada lagi dari pantau CCTV 888. Kalau gambarnya sih bapak-bapak nih, jadi saya panggil Pak Pantau ya. Ini ada pernyataannya, dia mengatakan begini, 2,2 miliar yang dibayar Migacoan buat siapa dan lagunya siapa? Stop putar musik Indonesia di ruang publik. Nah, ini bagus nih pertanyaannya ya. Jadi ini yang saya sampaikan ya dalam diskusi dengan Mas Piu, ini soal transparansinya. Jadi bagus juga ini teman-teman untuk memantau kinerja dari LMK. 2,2 miliar ini itu sebagai pertanggungjawabannya, berani nggak mereka ya menyampaikan ke publik siapa saja ya yang dibayarkan dan lagu apa saja yang diputar di Migacoan ya. Dan apakah 2,2 miliar ini tentu ya sudah dipotong dengan 20% untuk LMK. Artinya total setelah dipotong 20% LMK itu harus jelas ya. Artinya kalau 20% dipotong ya 1, berapa lah M itu kemana. Nah ini bisa menguji kita dan bisa membuktikan bahwa transparansi dan keadilan ini berjalan nggak dengan sistem manual ya. Bagaimana ya si LMK ini bisa mengetahui bahwa ada ya misalnya ada
lagu padi itu misalnya selama perjalanan Mi Gacoan ketika mereka nggak bayar, ini berapa kali diputar ya di Mi Gacoan. Itu harus jelas berapa kali diputar dan berapa yang mereka dapatkan. Lalu lagu misalnya Dewa 19, berapa kali diputar dan berapa yang mereka dibayarkan. Begitupun dengan yang lain. Nah, saya yakin ya kalau melihat kasus PIU padi yang hanya dibayar 120.000 ya, 120.000 rupiah setahun, itu sangat sangat sulit ya bagi si LMK untuk ya menampilkan atau membicarakan keadilan dan transparansi dari royalti ini. Bagaimana mereka bisa mengetahui secara manual sepanjang hari itu bahwa lagu ini loh yang dipasang, lagu band ini loh yang dipasang, lagu penyanyi ini loh yang dipasang, ya. Penyanyi Indonesia ini yang dipasang, lagu daerah ini yang dipasang, lagu barat ini yang dipasang. Dalam satu hari aja saya nggak yakin kalau si LMK bisa mengetahui lagu apa yang dipasang di Mi Gacoan. Dan saya harap Mi Gacoan juga minta gitu kan. Karena itu kan uang mereka nih ya, walaupun katanya denda dan segala macam. Ya oke, gue bayar denda. Karena denda itu kan akan dibayarkan ke para pencipta lagu. Jadi Mi Gacoan minta transparansinya. Jadi Mi Gacoan minta kepada LMK, ini gue bayar 2,2, tapi saya akan minta reportnya. Ke siapa saja kalian bayar. Ya. Nanti saya akan lihat CCTV saya. Jadi sesuai dengan namanya pantau CCTV, saya akan lihat. Ya, dari CCTV saya, ternyata lagu padi dibawakan selama ini segini banyak. Lagu Dewa segini banyak. Lagu Almarhum Chrisye dibawakan segini. Kalau sampai tidak sesuai, ya maka Mi Gacoan tentu bisa ya mempermasalahkan LMK. Begitupun dengan para musisi ya atau pencipta lagu yang merasa dirugikan dengan cara baginya LMK ya. Dan saya yakin kalau ini sampai diperkarakan atau diteruskan baik oleh Mi Gacoan dan para musisi untuk transparansi LMK, saya kok sangat yakin LMK tidak mampu untuk memaparkan data yang real, yang jelas dan transparan. Jadi Pak pantau CCTV, ini pertanyaan bagus dan saya pikir sangat baik ditindaklanjuti baik oleh Mas Pius sebagai Ketua Umum Aksi maupun Mas Arman Maulana sebagai Ketua Umum dari Visi. Kasus Mi Gacoan ini bisa menjadi percontohan untuk melihat transparansi dari LMK. Jadi Pak pantau CCTV, ini pertanyaan yang keren. Terima kasih. Ya, saya pikir cukup ya saya menanggapi berbagai tanggapan dan pertanyaan dari teman-teman. Ini banyak banget tapi ya nggak mungkin bisa dijawab satu-satu. Tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mewakili dari beberapa pertanyaan yang lain. Yang saya pikir sama lah ya. Nanti video ini akan segera kami tayangkan dan kalau memang ada ya pandangan, komentar dan ide yang memang bisa kalian sampaikan, silakan kalian sampaikan. Nanti bisa jadi itu akan menjadi tema kami dalam video-video selanjutnya. Saya pikir cukup. Terima kasih.